Halo saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya bisa share firman Tuhan hari ini kepada saudara, dan senang sekali kita bisa sama-sama sebagai satu gereja terus dipimpin oleh Tuhan. Saudara, judul hari ini sesuai tema tahunan kita juga, yaitu Tidy Up the Mess. Tidy Up the Mess ini akan membuat hidup kita semakin strong. Saudara, ini yang kita perlukan saat kita ada di dalam crisis. Saudara, social restriction, ya. Ini membuat banyak sekali perubahan dalam hidup kita. Kita nggak bisa lagi kuliah di tempat kuliah, kita nggak bisa lagi bekerja di kantor tempat kita bekerja, kita nggak bisa lagi beribadah di tempat ibadah bersama-sama di hari Minggu. Ya, semuanya berubah. Kita mau pergi bersama teman keluar juga nggak bisa. Kita mau ngafe, duduk, ngebrunch, semuanya nggak bisa. Semua penuh dengan restriction, sehingga akhirnya kita banyakkan stay at home. Nah, saudara, keadaan restriction ini bisa jadi mengubah masa depan kita. Karena itu, hari didengarkan firman. Dan jangan biarkan firman berlalu begitu saja. Namun, apply-lah firman Tuhan hari ini, sehingga firman Tuhan akan bekerja dengan kuasanya di dalam hidupmu. Nah, saudara, ketika kita nggak bisa melakukan apa yang biasanya kita bisa lakukan, ada struktur yang berubah dalam hidup kita. Dan kalau kita biarkan, akhirnya struktur itu menjadi berantakan, saudaraku. Sehingga akhirnya mempengaruhi masa depan kita. Bahkan bisa mempengaruhi masa depan dari anak-anak kita. Karena itu, hari ini kita belajar ada 3 yang penting yang kita nggak boleh biarkan jadi berantakan. Nah, yang pertama adalah tidy up your daily routine. Daily routine adalah yang pertama yang nggak boleh jadi berantakan. Apa sih daily routine, saudara? Daily itu artinya ya setiap hari, ya. Satu hari, ya, kita ngapain? Nah, itu daily routine, saudara. Biar lebih jelas, saudara, ya, kata rutin itu mengandung arti demikian. A routine is a usual series of things that you do at a particular time. A routine is also a practice of regular doing things in a fixed order. Sekali lagi saya bacakan kepada saudara. A routine is a usual series of things that you do at a particular time. Saya garis bawahi, particular time. Jadi waktu yang sudah ditetapkan, sudah ditentukan, waktu yang udah regular, udah saudara schedule kan. A routine is also a practice of regular doing things in a fixed order. Ya, jadi ada ordernya, ada urutannya yang udah ditetapkan juga. Jadi daily routine ini jadi berantakan ketika semua yang harusnya dijalankan sesuai waktunya, ya, itu semuanya nggak lagi berjalan seperti yang seharusnya, saudaraku. Ya, urutannya berantakan, ya, jamnya berantakan, ya. Contoh mudahnya adalah ketika kita harus selalu ada di rumah, kerja juga di rumah, ya, kuliah juga di rumah, ya, semuanya di rumah. Sehingga akhirnya kita nggak punya schedule yang jelas. Nah, itu salah satu contoh mulai dari rutin berantakan. Ya, schedule, kita nggak punya schedule yang jelas. Bangun bisa jam berapa aja, tidur bisa jam berapa aja, saudara. Ya, kemarin saya lagi baru bangun tidur, mau berangkat kerja jam 5, saya chat. Ada yang balas, saudaraku, ya, jam yang sama. Saya tanya, habis ngapain kamu? Kok nggak tidur? Ya, habis ngobrol, saudaraku, ya. Padahal saya bangun tuh jam 5, saudaraku. Masih ngobrol, ya. Nah, itu adalah salah satu, itulah contoh-contoh, ya, bahwa daily rutin mulai nggak lagi sesuai ordernya, saudaraku. Mulai berantakan, ya, nggak lagi in order, saudaraku. Ya, udah nggak jelas lagi kapan mesti siap-siap, ya. Bangun tidur nggak mandi, sampai tidur lagi juga nggak mandi, saudara. Ya, itu adalah tanda-tanda dari rutin mulai berantakan. Ya, udah nggak jelas lagi kapan mesti oikos, nggak jelas lagi waktunya kapan mesti ibadah, ya, nggak jelas lagi kapan mesti makan, ya, bahkan sampai lupa hari, saudaraku. Nah, saya terinspirasi kasih tema ini hari ini karena daily rutin ini tiba-tiba satu minggu menjadi pembicaraan di
antara saya dengan customer saya di cafe, saudaraku. Ya, nah, saudara, ada banyak dari mereka yang kemudian berkata bahwa mereka merasa lebih happy ketika mereka dapat keep dari rutin mereka itu seperti yang biasanya mereka sebelum social restriction ini, saudaraku. Ya, ada satu customer, ya, dia datang selalu jam 7 pagi. Nah, saudara, dia beli kopi lalu berangkat kerja. Nah, rumahnya rupanya bukan di dekat kafe kita, tapi rumahnya ada di sebuah suburb, ya, di sisi satunya dari kafe kita, yaitu Windsor. Lalu dia drive ke kafe kita, kemudian dia kerjanya di Richmond, saudaraku. Nah, sejak work from home, jadi dia nggak perlu ke Richmond. Jadi dari Windsor dia nggak perlu ngelewatin kafe kita. Tapi ternyata dia tetap bisa jam 7 muncul di kafe untuk beli kopi. Dan dia muncul, saudara, dengan pakaian sudah rapi, nggak kucel, saudaraku. Seperti biasanya dia sedang mau berangkat kerja. Nah, disitulah, saudara, terjadi perbincangan. Dan akhirnya saya menemukan ini adalah merupakan hal yang penting untuk kita aware sama-sama. Jangan sampai daily rutin kita menjadi berantakan. Nah, saudara, ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Dan lewat tanggung jawab inilah Tuhan dapat bekerja, memastikan masa depan kita tidak akan terpengaruh oleh keadaan krisis yang hari ini sedang kita hadapi. Saudara, lihat sebuah quote ini, saudara. Our daily routine can make a huge difference to how healthy, happy, and productive we are. See, it's really important to keep our daily routine as it should. Kalau ini berubah, maka happiness kita berubah, kesehatan kita berubah, produktivitas kita berubah, saudaraku. Nah, saudara, lihat di dalam Alkitab ada seorang, ya, tokoh yang kita dapat teladani tentang daily routine ini. Dan di dalam satu ayat saja kita dapat melihat bagaimana dia berusaha to keep his daily routine benar-benar as it is, as it should. Nah, saudara, lihat di Daniel 6 ayat yang ke-10. Daniel 6 ayat ke-10. But when Daniel learned that the law had been signed, he went home and knelt down as usual in his upstairs room with its window open toward Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to his God. Saudara, lihat, ketika Daniel menemukan dia harus berhadapan dengan sebuah krisis lagi. Saudara ketahui, Daniel hidupnya ada di dalam krisis, saudaraku, di dalam krisis, saudara. Ya, kenapa? Karena dia hidup di dalam tempat pembuangan. Dia adalah tahanan sebenarnya, saudaraku. Namun Daniel dapat menjadi seorang pribadi yang bersinar terang, masa depannya menjadi sangat baik karena keputusannya setiap hari, yaitu untuk keep dia daily rutinnya untuk tetap berjalan dengan baik. Jadi Daniel, ya, kept his daily routine untuk benar-benar tetap berjalan dengan baik. Nah, ayat ini menunjukkannya, saudara, as usual. Jadi begitu dia menerima berita ada krisis lagi, as usual, ya, dia lakukan yang as usual. Dia nggak melakukan yang lain. Dia melakukan yang as usual. Rutinnya dia. Rutinnya apa? Oh, rupanya udah sampai jamnya, dia harus cepat pulang rumah. Ya, dia nggak mau pusingin krisisnya dan sebagainya. Dia lakukan yang as usualnya dia, yaitu tersungkur, berdoa, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan dia punya rutin sampai 3 kali dalam satu hari. Dia berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Dia nggak mau rubah itu, saudara. Dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara lihat, ayat itu bilang, windows open toward Jerusalem. Jadi dia melakukannya dengan benar-benar detail spesifik, saudaraku. Ya. Jadi kita pun beribadah bersama-sama walaupun online begini, saudara. Kita juga harus belajar untuk melakukannya dengan baik rutin itu, saudaraku. Sebagaimana seharusnya. Sebagaimana normalnya rutin itu harus berjalan. Kalau normalnya kalau kita ke gereja nggak pakai piyama, maka kita pun belajar untuk beribadah walaupun online tidak pakai piyama. Kita belajar untuk
mungkin berapa menit sebelumnya, ya, mungkin sejam sebelumnya kita mandi dulu, kita breakfast dulu, ya, atau 2 jam sebelumnya kita lakukan itu semua, sehingga akhirnya waktu jam mau ibadah mulai, kita udah siap seperti biasanya kita ke gereja. Nah, saudara, itu yang Daniel lakukan, saudaraku. Hari ini jika hidup kita nggak seperti yang saya ngomong tadi, itu adalah tanda mulailah dari rutinmu menjadi berantakan. Saudara harus fix itu. Saya harus belajar bereskan itu, saudara. Karena lewat itulah baru Tuhan dapat terus bekerja untuk tetap memastikan krisis ini tidak menjadi pengaruh negatif dalam hidup saudara dan saya. Ya, ini yang pertama, yang penting, saudaraku. Introspeksilah dirimu hari ini. Ya, buka hatimu untuk supaya engkau dapat mulai berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk perbaiki dari rutinmu. Ya, bikin schedule. Itu startnya. Besok Senin, apa yang kamu mau lakukan? Mulai dari pagi, kamu bangun jam berapa? Ya, lalu jam berapa kamu harus sudah mandi? Jangan sampai seharian nggak mandi. Seharian nonton TV show. Ya, seharian nonton Korea. Ya, saudara, waktumu menjadi sia-sia. Nah, saya menemukan, saudara, ketika seorang dapat mengatur dari rutinnya, dapat berjalan seperti yang seharusnya, ya, seperti normal dari rutinnya, maka orang tersebut akan menemukan bahwa keadaan hari ini membuat dia punya banyak waktu. Banyak waktu yang available, saudaraku. Saudara bayangin aja, waktu traveling, waktu traveling kita ke tempat yang tadinya kita harusnya spend untuk pergi ke satu tempat, ya, misalnya kayak ke sekolah, ke gereja, atau ke tempat kerja. Waktu itu udah kita bisa save karena kita harus lakuin semuanya di rumah. Saudara bayangkan berapa banyak waktu yang kita bisa manfaatkan. Karena itu kita bisa punya better time management ketika daily rutin ini dapat berjalan dengan baik. Ya, lalu yang kedua, kita jadi punya availability untuk improve diri kita juga, saudaraku. Karena itu kita masuk ke yang kedua. Yang kedua yang saya rasa juga jadi berantakan karena social restriction ini, yaitu personal goal kita, saudara. Saya nggak tahu saudara punya personal goal apa. Namun personal goal saya ada beberapa, jadi saya nggak bisa berusaha untuk mencapainya. Namun saudara ingat, saya pernah khotbah ini ya tentang goal di awal tahun. Ya, goal yang kita buat itu berdasarkan kerinduan hati kita. Nah, saya yakin itu lahir karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Selama goal itu baik, berarti goal itu berasal dari Roh Kudus. Nah, saudara, pengertian kita akan rencana itu minim. Karena isi hati Tuhan itu jauh lebih dari kemampuan kita untuk mengerti. Karena itu ketika goal itu mungkin terbentur oleh situasi dan kondisi seperti hari ini, ya saudara, tidak ada salahnya untuk kita bisa kemudian duduk, berdoa, dan set goal-goal baru, saudaraku. Karena itu poin yang kedua, saya berikan poin ini judulnya Tidy Up Your Personal Goals. Nah saudara, setting goals itu penting. Saya ulangi lagi quote yang saya pakai untuk di khotbah awal tahun. Setting goals give you long-term vision and short-term motivation. It focuses your acquisition of knowledge and help you to organize your time and resources so that you can make the most of your life. Saudara, goals nggak hanya membuat kita semakin mampu untuk melihat masa depan, namun kita juga punya semangat untuk hari ini, dan juga kita bisa making the most of our life. Kadang jangan siakan waktu. Walaupun ada social restriction, pakai waktu yang ada untuk kita ngalamin berkat Tuhan. Mazmur 20 ayat 4 bilang begini, May He give you the desire of your heart. See, saudara, engkau akan ngalamin ini ketika engkau bisa punya goal. Kalau engkau nggak punya yang desire di dalam hatimu, engkau nggak punya yang engkau ingin capai di hatimu, bagaimana Tuhan dapat memberi? Ayat ini bicara sekali lagi, May He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Karena itu saudara, mari berencanalah. Buatlah perencanaan baru. Buatlah goal baru dalam hidupmu. Nggak usah yang panjang-panjang karena kita mungkin nggak banyak kita tahu apa yang akan terjadi.
berikutnya saudara, next day bahkan saudara, restriction apa lagi yang mau di-apply. Ya kita mungkin nggak tahu, tapi dari yang kita tahu, kita buat sesuatu. Nah yang pertama saudara, ya hari ini walaupun ada social restriction, tapi setiap kita boleh keluar untuk olahraga. Karena itu milikilah goal untuk tubuhmu. Ya, jangan sampai tubuhmu itu dibiarkan begitu aja saudara, bisa bahaya. Karena kegiatan saudara selama di rumah itu bolak-balik cuman sofa, tempat snack, sofa, kulkas, ya. Sampai pintu kulkas saja udah mulai mau copot kayaknya saudara. Ya, setiap kali bosan rasanya lapar. Ya, karena itu mari bikinlah ya waktu untuk kau bisa keluar, ya, berolahraga. Kau lari, kau jalan, apapun bentuknya saudaraku, yang kau bisa lakukan sendiri dalam konteks karena masih ada social restriction. Karena itu berolahragalah ya saudara. Lalu yang kedua, yaitu goal untuk penampilanmu. Karena itu tetaplah gunakan waktu untuk kau bisa berpakaian rapi, ya. Gunakan waktu untuk penampilanmu. Ya, saya nggak ngerti bagaimana detailnya, cuman bagi saya, saudara, ya, saya kemarin pikir-pikir, saya ingin punya goal. Goalnya apa? Saya pengen dalam waktu social restriction ini, saya bisa cut my own hair. Nah, saudara, saya belajar dari YouTube saudaraku berkali-kali. Ya, ada video yang hasilnya hancur lebur, ada video yang hasilnya bagus, saudara. Namun, saudara, untuk kita bisa ngejar goal kita harus ngelihat yang orang punya yang berhasil, saudaraku. Jangan lihat yang nggak berhasil, karena nanti inspirasinya dapat itu yang nggak berhasil. Justru lihat yang berhasil, lihat terus. Nah, kita dapat inspirasi dari yang berhasil. Nah, saudara lihat apa yang saya lakukan. Saya akan coba untuk lakuin DIY haircut. Saya udah coba belajar ini di YouTube. Jadi ini adalah goal saya selama masa COVID-19 ini. Kita coba. Hari ini hasilnya saudaraku. Ya, jadi ini after DIY cut yang saya belajar dari video di YouTube. Lihat saudara, Tuhan bantu saya. Karena saya punya goalnya, Tuhan bantu saya. Tuhan beri saya pengertian untuk ngerti, ya, otot-otot pelegerangan saya waktu saya gerakan untuk potong, ya, Tuhan kasih pengertiannya. Ya, dari hal-hal yang kecil ini Tuhan datangkan penghiburan. Namun dari hal-hal yang kecil ini, hidup saya telah menjadi lebih baik loh. Ya, saya udah pindah dari titik A ke titik B, walaupun dalam masa krisis. Itu goal, saudaraku. Ya, ketika engkau punya goal, maka hidupmu bisa moving forward. Apapun krisis yang coba menghadang engkau, nggak akan ada pengaruhnya. Karena engkau akan tetap moving forward bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu akan kasih desire of your heart. Dia akan kasih apa yang menjadi keinginan hatimu. Dia akan buat segala rencanamu berhasil. Itulah Tuhan kita. Itulah Bapa kita. Nah, saudara, kalau yang mau dibantu buat potong rambut, saya juga bersedia. Namun beli alatnya sendiri, ya. Sebab saya punya clipper, itu bukan yang komersial punya. Ya, nanti kalau ada 10 kepala juga udah rusak, saudaraku, ya. Karena itu beli sendiri. Lalu yang kedua, perlu datang sendiri ke sini. Datang juga kalau bisa datang dalam keadaan cuaca cerah gitu ya, jangan hujan gitu ya, karena repot nanti potongnya. Oke? Nah, saudara kalau yang mau silakan kontak saya langsung. Oke? Nah, yang ketiga, set goal untuk gain more knowledge, saudaraku. Ada banyak waktu kan? Ketika engkau atur dari rutinmu dengan baik, waktu itu jadi kelihatan. Semuanya jadi banyak waktu yang kosongnya. Nah, yang kau bisa lakukan apa? Hari-hari ini makin banyak course online. Ya, dulu saya sering ikutin itu Udemy, saudaraku. Ya, website Udemy kalau saudara tahu itu, ya, saya nggak tahu ngomong Udemy atau Udemy gitu ya. Nah, saudara, ya itu berguna sekali, banyak sekali course-course. Ya, saya bisa belajar macam-macam di situ. Ya, saya bisa video editing sebagainya. Itu semua saya belajar, saudaraku. Ya, dari YouTube, saudara. Ya, dari berbagai macam website. Kemarin aja saya dapat
lihat kalau website vendor, merek gitar itu vendor ya, itu kasih course free loh untuk gitar intermediate kalau nggak salah, saya lupa intermediate atau beginner, free online. Jadi banyak sekali dibandingin engkau gara-gara dari rutinmu berantakan, engkau akhirnya nggak kepikir mau ngapain lagi, kerjanya cuma nonton film Korea atau TV show, saudara. Sayang. Tapi waktu engkau bisa beresin dari rutin, engkau bisa set goal. Nah, punya waktu set goal, kepikir deh untuk bisa set goal untuk gain more knowledge. Nah, saudara yang mungkin hari ini juga udah TR ya, tapi terus nggak dapat kerjaan saudara di stop dulu gitu ya. Nah, bukan berarti sia-sia saudaraku waktumu di sini. Ya, tetap engkau bisa produktif dengan cara gain more knowledge. Belajar hal-hal yang engkau nggak pernah belajar sebelumnya. Engkau pasti akan merasakan berkat Tuhan. Karena dari goal itu, nanti Tuhan akan bekerja sehingga engkau puas ngalamin goalmu dapat tercapai. Bukan dengan kuat gagah, namun karena Bapa kita di surga yang memberikannya. Ada amin? Nah, saudara, itu yang kita bisa lakukan. Dan yang keempat, saya kasih ayat buat saudara. Saudara bisa bikin juga goal untuk spiritual growth-mu. Nah, ini saya share ini di awal tahun. Mungkin ada banyak saudara nggak dengerin ini atau denger tapi lupa, nggak dilakuin. Nah, saudara, waktumu sekarang banyak. Karena itu gunakan dengan baik. Dan kau hampir 100% ada di rumah. Karena itu milikilah goal untuk spiritual growth-mu. Nah, yang saya inginkan, waktu itu saya kasih inspirasi kepada saudara, yaitu untuk saudara bisa menjadi pribadi yang berdoa. At least, commit yourself, ya, miliki goal ini, untuk bisa commit yourself, berdoa 1 hari, 15 menit saja. Ya, mulai dari 15 menit. Nah, saudara, tentukan jamnya. Ya, ingat, harus ada schedule-nya. Harus dijadikan rutin. Daily rutin, ya, baru goal ini akan menjadi goal yang berhasil dan memberi dampak yang sangat signifikan di dalam spiritual growth-mu. Jadi, schedule-nya kapan? Misalnya, saya ambil contoh 6:30 ya, jam 6:30 pagi. Nah, 15 menit itu dapat dibagi menjadi berapa bagian 3 menit, saudaraku. Yang pertama yaitu 3 menit untuk praise, ya, 3 menit untuk praise. Nah, saudara, waktu praise ini, saudara, ya, saudara bisa terus memuji Tuhan, kebesaran Tuhan, ya, dalam keadaan krisis ini. 3 menit praise ini sangat powerful, saudara. 3 menit engkau bilang, Tuhan, engkau Tuhan yang hebat. Tuhan, engkau Tuhan yang berkuasa. Tuhan, engkau Bapa yang sangat baik. Tuhan, engkau Bapa yang akan selalu memberikan kepada anak-anaknya yang terbaik. Sudah terus nyatakan pujian demikian, ya, menyatakan kehebatan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Karena itu sesungguhnya adalah pribadi Tuhan. 3 menit akan berlalu begitu saja, saudara. Jadi 3 minutes, the first 3 minutes is for praise. Lalu yang kedua, another 3 minutes, yaitu untuk thanksgiving. Untuk kita berterima kasih sama Tuhan. Ya, saudara bikin list. Ini akan menolong sekali untuk engkau bisa count blessing daily, saudaraku. Bikin list hal-hal yang engkau ucapkan syukur, ya, yang engkau sangat bersyukur pada Tuhan, yang engkau alami hari itu, saudara. Ya, bikin list, saudaraku, untuk bisa sehat, untuk gak ke-infected, ya, itu juga udah ucapan syukur yang amat sangat untuk keadaan hari ini, saudara. Ya, ucapkan syukur untuk segala blessing physically, blessing spiritually, blessing mentally. Wah, hari ini Tuhan, aku ucap syukur kepadamu. Karena aku bisa chat online sama teman-temanku. Aku bisa Zoom conference sama teman-temanku. It's a blessing, saudaraku. Ucap syukur. Oke, itu 3 menit yang kedua. 3 menit yang ketiga, petition. Ya, dalam waktu 3 menit yang ketiga ini, petition ini, saudara fokus untuk engkau berdoa untuk your own personal needs. Ya, don't pray for other dalam momen ini. Namun just pray for yourself. Untuk your own personal needs. Lalu 3 menit yang berikutnya lagi, saudara. Ya, jadi 3 menit yang keempat, yaitu 3 minutes of intercession. Nah, barulah ini adalah momen di mana engkau
berdoa untuk orang lain, saudaraku. Ya, ingat ketika kita berdoa buat orang lain, semakin sering kita berdoa untuk orang lain, kita semakin ngerti hati Tuhan untuk orang tersebut. Dan sesungguhnya itu membangun pengertian kita juga untuk mengerti hati Tuhan untuk diri kita sendiri. Karena itu 3 menit untuk berdoa untuk orang lain ini juga penting. Ini adalah 3 menit yang keempat. Lalu 3 menit yang kelima, saudara, hampir 15 menit kan? Ya, yaitu untuk urgent request. Nah, saudara doain untuk yang khusus nih, urgent request. Ya, untuk mungkin teman kita yang lagi stres, ya, untuk teman kita yang lagi jadi kesepian gara-gara krisis ini, ya, untuk kebutuhan dari anggota keluarga kita. Pokoknya yang urgent kita gunakan di 3 menit yang terakhir. Nah, saudara, tanpa terasa, saudaraku, akhirnya kita dapat membangun mulai ya daily rutin untuk berdoa, dan spiritual goal ini, ya, goal ini akan benar-benar kita alami berkatnya. Kita akan ngerasain bahwa kerohanian kita sangat bertumbuh, dan kita pun akan begitu merasakan betapa baiknya Tuhan, sebab Dia benar-benar memberikan segala yang menjadi kerinduan hati kita. May He give you the desire of your heart and make all your plan success. Memiliki goal, merapikan personal goal kita akan lead us into victorious living. Itu yang kedua, saudara, yang saya rasa penting sekali untuk hari ini. Dan dari yang kedua ini akan memudahkan kita untuk kemudian tidy up our negative attitudes. Saudara, ketika kita bisa kemudian back on track dalam daily rutin kita, lalu kita mulai bisa set goal pribadi, dan kita ngalamin achievement. Akhirnya, saudara, yang ketiga pun akan terjadi. Kita akan mudah sekali untuk kemudian tidy up our negative attitudes. Jujur, keadaan social restriction ini bikin kita menjadi orang yang memiliki negative attitude yang tadinya kita nggak ada. Ya, mungkin kita jadi gampang komplain, kita jadi pesimistik, ya, kita jadi lonely, ya, kita mungkin jadi bimbang akan masa depan. Kita mudah nyalain orang lain, ya. Kita merasa helpless, kita merasa hopeless, ya. Nah, saudara, semua attitude negatif itu mulai tumbuh pelan-pelan di hidup kita. Karena itu ketika kita bisa rapin daily rutin, kemudian rapiin kita punya personal goal dan ngalamin achievement, maka yang ketiga ini menjadi hal yang kita perlu aware, dan dengan pertolongan Tuhan dapat dengan mudah kita bereskan juga, saudaraku. Ya, kalau saudara hari ini ngerasain mulai ada negatif attitude yang bertumbuh di dalam pribadimu, lekas, saudara, kamu bicara sama CL-mu, minta didampingin, saudaraku. Sehingga akhirnya engkau bisa keluar dari semua negatif attitude yang bikin berantakan perasaanmu, emosimu, dan kemudian engkau dapat kembali hidup memaksimalkan semua positif attitude yang ada di hidupmu, dan yang Roh Kudus juga terus produce di dalam hidupmu. Ya, talk to your CL, saudaraku. Ya. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Nah, nanti waktu saudara ngomong sama CL akan bantu untuk supaya engkau dapat selalu diingatkan untuk bersyukur. Saat negatif attitude muncul, saudara datang cerita sama CL, ya, kontak dia, telepon dia, ya. Terus ceritain, aduh ini gini, tapi aku tahu nggak boleh. Nanti CL sama-sama juga ingetin kamu, doa bersama dengan kamu. Saya yakin semua negatif attitude itu nggak akan mengontrol hidupmu. Ya, positif attitude itu akan kembali, ya, overcome semuanya. Positif attitude itu akan menjadi bagian dari hidupmu. Engkau akan menjadi pribadi yang selalu bisa melihat glass half full, ya, bukan half empty. Nah, saudara, saya yakin ketika kita mau tidy up all the mess karena keadaan hari ini, maka hidup kita akan tetap penuh dengan pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Tuhan. Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,